situasi ini. Keberagaman kita, kebinekaan kita tuh bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi musibah kalau kita salah tata kelolanya. Nah, jadi kalau kita bicara soal konflik, saya rasa konflik itu basisnya kan macam-macam. Bagaimana sih bermigrasi yang aman gitu ya? Dan sekali lagi bermigrasi itu hak gitu, tidak boleh dilarang sedikit pun karena secara konstitusional setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri gitu sih. Kemudian jaringan komunikasi di Indonesia ini terus ditingkatkan ya. Kemudian perempuan dikasih bekal melek IT ya, informasi. Kemudian di sektor real ini juga jalan, kemudian infrastruktur connected antara sentra-sentra ekonomi. Saya yakin perempuan akan luar biasa di masa yang akan datang. Sebenarnya secara sederhana kita lihat teman-teman gaul sekarang, teman-teman milenial sekarang kan sebenarnya bisa membantu kami dengan terus ikut menyebarkan berita-berita tentang masyarakat adat. Paling mudah itu ya. Paling mudah itu sekarang kan kita bisa mengendalikan dunia dengan jempol kita dengan gadget ini. Jadi anak-anak muda yang cerdas adalah dia harus menggunakan gadgetnya itu sebagai alat dia untuk SD, SMP, SMA. Kita sebagai orang tua perlu terlibat langsung, tidak hanya datang pada saat rapotan, tetapi juga melihat bagaimana kualitas pendidikan di sekolah anak kita dan apa yang kita bisa kontribusikan. Gitu. Kita perlu mulai menyapa kepala sekolah, perlu menyapa wali kelas, perlu menyapa mereka yang di bagian kurikulum dan sebagainya. Cari informasi dari Google atau apa yang tidak tepat gitu loh. Nah ini yang kalau saya daerah-daerah banyak sekali anak-anak laki-laki yang masih SMP tidak takut ya, mungkin dia nggak kena penyakit depresi hal itu bersama tapi sekali ya. Yang kedua banyak anak-anak itu mengira bahwa hubungan sekali tidak akan menghasilkan jadi tidak akan melanjutkan, dia tidak akan menentukan. Mestinya dia ada di semua kementerian, lembaga, sektor dan juga kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Misalnya kementerian yang mengatur infrastruktur. Infrastrukturnya kan juga harus dipikirkan bagaimana jalan itu supaya tidak gelap, supaya tidak terjadi rawan kekerasan dan seterusnya. Ini jadi kalau buat teman-teman sesama pendidik perempuan, sebetulnya satu hal kecil yang bisa dilakukan adalah tunjukkan contoh perempuan-perempuan di bidang pendidikan yang memang bisa berkontribusi optimal, menunjukkan sikap kepemimpinan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita yang di dunia pendidikan ini kan jadi teladan yang paling dekat dengan anak gitu ya. Dari kecil mereka kumpul sama guru-guru PAUD itu 97% perempuan gitu kan. Terus energi, karena buat saya energi itu hanyalah pintu masuk. Yang harus kita address adalah bagaimana dengan energi ini ekonomi di desa bisa kita tumbuhkan, bisa kita bangkitkan. Dan ini perlu anak-anak muda. Karena buat saya yang tua udahlah itu masa lalu gitu loh. Kita harus menghadapi future masa depan ini dengan kekuatan anak-anak muda yang paham. Anak-anak muda yang paham atau diberi pemahaman akan anatomi bangsa ini, akan kondisi geografis bangsa ini, yang mampu melakukan pembangunan dengan pendekatan teknoantropologi. Aksesibilitas dan terutama sekali adalah jauh dari orang-orang yang menggunakan energi itu. Distribusinya itu harus panjang, transmisinya, distribusinya harus panjang gitu kan. Jadi kadang-kadang ada potensi airnya yang gede banget, tapi di pedalaman Kalimantan jauh dari civilization, jadi kurang visible gitu kan. Akan tetapi ya, yang namanya challenge nggak berarti nggak bisa kita overcome, bisa kita address challenge itu. Kita fokus, misalnya anak muda sekarang yang masih sekolah misalnya, fokus saja di istilahnya kalau kita tupoksi ya, awalnya dia tugas pokok dan fungsinya. Jadi konsentrasi saja dulu pada apa yang menjadi tugasnya dia, perannya dia saat itu. Kalau belajar yang sungguh-sungguh. Jadi memang lagi-lagi ketika nanti undang-undangnya sudah ada, implementasi di lapangan menjadi penting. Sebenarnya kan kita juga punya misalnya RUU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tapi apakah itu lantas membuat kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak ada lagi?
enggak juga, masih ada. Tapi sekarang kita udah punya cara yang lebih baik untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk bagaimana kembali dengan segala daya dan upaya mengingatkan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kembali mengenal, mendalami, dan bukan menghafalkan, tapi betul-betul memahami dan mengamalkan soul ya, jiwanya, paham bahwa ada 4 konsensus dasar kebangsaan yang sebetulnya sudah kita miliki. Bagaimana perempuan hanya boleh di rumah, mengurus keluarga, terus menyiapkan semuanya lah. Kalau kemudian suaminya nggak bisa mencukupi keluarga, bagaimana? Ya kan? Karena sebuah keluarga itu kan tidak hanya suami istri saja, dia kan ada anak-anak. Bagi anak-anak harus tumbuh, harus sekolah, berpendidikan. Kalau dua-duanya tidak bisa mencukupi apa yang dibutuhkan oleh keluarga itu, gimana? Gitu ya. Jadi saya mengatakan jangan dibatas-batasi, sangat dibatasi lah gitu.